Sultan Malik Al-Saleh dikenal sebagai penguasa pertama dari Kesultanan Samudra Pasai yang berkembang pada akhir abad ke-13 Masehi. Peninggalan makam Sultan Malik Al-Saleh memiliki nilai historis yang tinggi karena memuat data tertulis mengenai identitas, keagamaan, dan konteks kekuasaan pada masa awal Islam di Indonesia. Makam Sultan Malik Al-Saleh terletak di Aceh Utara dan hingga saat ini masih dapat dijumpai dalam kondisi relatif terawat. Pada nisannya terdapat prasasti beraksara Arab yang memuat informasi penting seperti nama, gelar, silsilah, doa, serta tahun wafat sang sultan. Melalui kajian terhadap bentuk fisik nisan, struktur prasasti, dan isi tulisannya, kita dapat memahami lebih dalam perkembangan politik dan keagamaan pada masa Kesultanan Samudra Pasai. Oleh karena itu, pembahasan ini akan difokuskan pada deskripsi prasasti, isi dan struktur teks, serta makna historis yang terkandung di dalamnya. Makam Sultan Malik Al-Saleh terdiri dari sepasang nisan yang terpasang pada jirat. Jirat makam Sultan Malik Al-Saleh berbahan baku terbuat dari marmer. Bentuk jirat adalah persegi 4 berjumlah 2 tingkat, bagian bawah lebih besar dari bagian atasnya. Pada bagian tengah jirat berlubang, ukuran jirat adalah pada terap pertama panjang 3 meter, lebar 133 cm. Terap kedua panjangnya 278 cm, lebarnya 110 cm. Dalam jirat tidak terdapat pola hiasan apapun karena jirat merupakan bangunan baru. Lalu sepasang nisannya terbuat dari batuan sandstone. Batuan sandstone yaitu sejenis batuan yang lebih lunak dibandingkan dengan batu kali, namun lebih keras dari batu padas. Dengan bentuk nisan segi 4 pipi bersayap dan bagian puncaknya berupa mahkota bersusun 2 biji. Tipe nisan ini sangat populer pada masa abad 14 Masehi. Tinggi nisan dari kepala hingga bagian kaki nampak di permukaannya itu sepanjang 73 cm. Lebar dari antara sayap adalah 47 cm. Lebar bagian kaki yaitu 35 cm. Lalu tebal nisannya yaitu 18 cm. Pada bagian badan nisan terdapat masing-masing 3 panel di sisi depan dan belakang yang berprofilkan kaligrafi Arab, serta di bagian puncak nisan yang juga terdapat bingkai oval yang berprofilkan kaligrafi Arab. Secara keseluruhan, inskripsi tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Inilah kubul almarhum yang diampuni, yang takwa, yang menjadi penasehat, yang dicintai, yang berketurunan mulia, yang dermawan sebagai sultan pertama yang bergelar dengan Sultan Malik Al-Saleh Al-Fiqih. Wafat pada bulan Ramadan tahun 697 Hijriah atau 1297 Masehi. Lalu ada pula tulisan kaligrafi Surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 dengan sebentuk puisi dengan kaligrafi yang indah. Lalu inilah terjemahan bebasnya. Sesungguhnya dunia ini fana, dunia ini tiadalah kekal. Sesungguhnya dunia ini ibarat sarang ditenun laba-laba. Demi sesungguhnya memadai dunia ini bagimu, hai orang-orang yang mencari kekuatan. Hidup hanya untuk masa yang singkat saja, tak terkecuali semuanya akan menghembuskan nafas penghabisan. Hal yang menarik, pertama, secara gaya, nisan tertentu seharusnya memiliki sumber asal-usul dari sultan atau raja tertentu. Kedua, penggunaan nisan secara luas menunjukkan masa era pemerintahan sultan atau raja tersebut yang menggambarkan kondisi sosialnya saat itu. Ketiga, inskripsi yang terdapat pada nisan. Batu nisan tersebut dibuat dari batu granit yang diduga berasal dari luar Nusantara, khususnya wilayah India atau Asia Selatan. Hal ini menunjukkan adanya jaringan perdagangan dan hubungan internasional yang kuat antara Samudra Pasai dengan dunia Islam pada abad ke-13. Dalam konteks masa kini, temuan ini relevan untuk memahami bahwa globalisasi bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak berabad-abad. Lalu,
melalui jalur perdagangan, agama, dan budaya. Nisan Sultan Malik Al-Saleh tidak hanya berfungsi sebagai penanda kematian seorang raja, tetapi juga sebagai penanda lahirnya peradaban Islam di Nusantara. Relevansi batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dengan kehidupan masa kini terletak pada kemampuannya merekam proses transisi budaya, politik, dan keagamaan secara konkret. Nisan ini mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak dilepaskan dari nilai spiritual, etika, dan simbol budaya yang kuat. Selain itu, keberadaan nisan impor dan nisan lokal dalam satu tradisi menunjukkan bahwa sejak awal masyarakat Nusantara telah mampu bernegosiasi dengan pengaruh luar tanpa kehilangan identitas lokal. Oleh karena itu, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan arkeologis sebagai sumber pembelajaran sejarah, identitas bangsa, serta refleksi tentang kepemimpinan dan toleransi budaya di masa kini. Prasasti ini memperlihatkan keterkaitan antara agama, kekuasaan, dan budaya pada masa Kesultanan Samudra Pasai. Pelestarian peninggalan ini penting agar nilai sejarah dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya tetap dapat dipelajari hingga masa mendatang.